Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pro kontra perpanjangan masa jabatan kepala desa. Saudara-saudara, pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia menggeruduk kantor DPR RI di Bilangan Senayan. Mereka datang untuk menyampaikan satu tuntutan, yakni merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya yang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa. Ya, dalam undang-undang itu masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun. Tetapi para kepala desa ini menuntut agar masa jabatan kepala desa itu diperpanjang menjadi 9 tahun. Tentu tuntutan para kepala desa ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Mengapa mereka harus minta agar masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun? Mengapa tidak mempertahankan 6 tahun sesuai dengan amanat regulasi? Nah, terhadap pro dan kontra itu, saya ingin menyampaikan beberapa perspektif berikut ini. Yang pertama, dari kalangan yang pro. Mereka menilai bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam hal ini berkaitan dengan masa jabatan kepala desa, harus diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya adalah, yang pertama, masa jabatan 6 tahun itu dinilai kurang untuk para kepala desa memajukan desanya. Ya. Mengapa kurang? Karena masa jabatan 6 tahun itu dilihat sebagai waktu yang terlalu singkat. Ya, mengingat kalau seorang kepala desa dipilih untuk 6 tahun, maka 1-2 tahun pertama itu adalah kesempatan untuk melakukan pemulihan keretakan-keretakan sosial yang terjadi di desa itu. Lalu 1-2 tahun bekerja, dan di 2 tahun terakhir kepala desa akan bersiap lagi untuk maju di periode berikutnya. Ya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, bahwa proses pemilihan kepala desa tentu meninggalkan friksi-friksi atau konflik sosial di tengah masyarakat desa. Karena itu butuh waktu untuk membuat suasana kondusif atau menjadikan suasana di desa itu harmonis. Ini butuh waktu. Karena itu biasanya setelah terpilih, kepala desa tidak langsung bekerja, karena pasti akan mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok yang kalah. Nah, karena itu butuh waktu untuk melakukan pendekatan, ya, untuk melakukan upaya-upaya resolusi konflik agar warga desa bisa memiliki frekuensi dan gelombang yang sama dengan kepala desa. Sehingga memang dinilai waktu 6 tahun itu terlalu singkat. Lalu yang kedua, ada yang kontra dengan aspirasi ribuan kepala desa itu. Ya. Ada juga kepala desa yang menyatakan bahwa 6 tahun itu sudah cukup, tak perlu 9 tahun. Alasannya adalah 6 tahun itu adalah sesuai dengan amanat undang-undang. Dan kalau kepala desa benar-benar bekerja secara serius, secara sungguh-sungguh untuk masyarakat desa, maka di waktu 6 tahun itu sudah cukup untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat desa. Ya, kalau kepala desanya pintar, kepala desanya bisa merangkul, bisa merangkum, ya, bisa menyentuh hati masyarakatnya, maka setelah dilantik, beliau langsung bekerja untuk menuntaskan program-program di desa itu. Sehingga dalam waktu 6 tahun, ya, RPJMDes bisa dilaksanakan dan tak perlu ada perpanjangan waktu.
Lalu yang kedua, perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun itu dinilai bisa menjadi kesempatan untuk melahirkan koruptor-koruptor di desa. Ya, biasanya orang yang mendapatkan jabatan dalam jangka waktu yang panjang selalu ada peluang untuk terjebak, ya, tersesat dalam pola-pola destruktif seperti korupsi misalnya. Dan memang ini beralasan, ya. Karena menurut data KPK sejak tahun 2012 sampai dengan 2021 itu ada 686 kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Nah, saudara-saudara membayangkan, ya, kalau masa kepemimpinan seorang kepala desa itu 9 tahun dan baru 1-2 tahun pertama dia sudah terlibat dalam kasus korupsi dana desa, bisa dibayangkan bagaimana desa itu nantinya selama sekian tahun tidak memiliki kepala desa definitif, ya, bahkan hanya dijalankan oleh penjabat kepala desa dari kecamatan, tentu sangat berdampak terhadap masyarakat di desa itu. Ya, kita bersyukur apabila misalnya mendapatkan kepala desa yang baik, kepala desa yang berkinerja baik, kepala desa yang memang mau bekerja untuk rakyat, sehingga ketika dipercayakan menjadi kepala desa bisa langsung bekerja untuk rakyat. Karena itu waktu 6 tahun cukup, bahkan 9 tahun itu sudah luar biasa. Tetapi kalau masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun dan kita mendapatkan seorang kepala desa yang tidak jelas, ya, kepala desa yang muka uang, kepala desa yang tukang korup, kepala desa yang bikin persoalan di mana-mana, itu menjadi petaka bagi masyarakat, ya. Bertahun-tahun mereka dipimpin oleh seorang kepala desa yang adalah seorang kepala dosa. Dan Anda bayangkan 9 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu-waktu yang penuh kesengsaraan bagi masyarakat di desa. Kapan segera berganti kepala desa yang menjadi problem maker di desa itu? Ini adalah waktu-waktu yang penuh ketidakjelasan, masa-masa kegelapan bagi warga di desa. Ya, itu risikonya kalau masa jabatan kepala desa menjadi sangat panjang dan masyarakat mendapatkan kepala desa yang menjadi problem maker. Nah, sekarang memang tergantung lagi kepada para wakil rakyat kita di DPR RI, ya. Para kepala desa itu sudah menyampaikan aspirasinya, tapi juga ada aspirasi lain yang disampaikan yang menolak masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Ya, sekarang kembali lagi kepada para wakil rakyat kita yang ada di DPR RI, karena yang berhak merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu adalah pemerintah dan DPR RI. Nah, kita nantikan seperti apa endingnya. Tetapi yang jelas adalah kalau di desa orang mendapatkan kepala desa yang bertanggung jawab, kepala desa yang bekerja untuk rakyat, maka itu adalah momentum yang luar biasa bagi masyarakat di desa untuk bisa cepat maju, bisa cepat sejahtera. Tapi apabila di desa kita mendapatkan seorang kepala desa yang adalah seorang problem maker, yang punya persoalan di mana-mana, yang tukang korup dana desa, ya, yang memanfaatkan aset-aset desa untuk kepentingan pribadi, maka masyarakat desa tentu akan mengalami masa-masa kegelapan yang begitu panjang. Karena itu, saudara-saudara, kita nantikan seperti apa ending dari pro dan kontra masa jabatan kepala desa ini. Apakah tetap 6 tahun atau 9 tahun? Kira-kira bagaimana pendapat Anda, pendapat saudara-saudara tentang polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa ini? Saya nantikan komentar dan tanggapan saudara-saudara. Demikian ulasan saya. Terima kasih. Tetap sehat dan